saya lupa tahun berapa itu pernah terjadi perang agama, perang saudara antara agama Islam dan Kristen. Bahkan itu terjadi membunuh satu sama lain yang notabene itu ada keluarganya sendiri. Itu. Jadi jangan sampai Medan ini terjadi pecah kembali seperti kejadian Ambon masa yang silam. Gitu. Karena terus terang saja di sini alat negara sebagai aparatur pemerintah dan apalagi pihak penegakan kepolisian dan tentaranya sebagai benteng NKRI itu juga sangat menjaga, sangat menginginkan perdamaian di Indonesia. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak dan pihak lainnya yang itu membuat suatu api gitu loh. Itu aja sih pesan saya. Oke. Oke, Abang Ben, nanti ditanggapin. Ditanggapi boleh Saya jangan dulu ditanggapin, gak usah dulu. Siapa dulu? Disapa dulu sebentar. Arya apa siapa nih? Arya siapa nih? Arya Angkola, Ya, Bata silakan. apa Nora? Nama Bata aja nggak tahu kau. Ya, assalamualaikum. Aku dengarkan dulu lah, nanti baru kutanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah bawa agama lu di sini di Sumut ini mayoritas Kristen. Lu mau perang agama? Mana datanya? Mana Lu mau datanya? perang agama? Rekam belum ketemu dia. orang nekat, Dia kan? sudah jadi provokator. Rekam dia. Lu belum pernah? Rekam dia. Lu- Rekam dia yang Lu dibawa di tolong. Sumut itu. Tolong yang dibawa Lu rekam dia. harus Dia sudah Kenapa menjadi dengan suku provokator. Jawa? Lu Kenapa pernah dia? perang agama debat-debat? Diam Bayu, jangan Bayu. Oh, belum pernah ketemu orang nekat Tolong lu. rekam dia. Semua Oke. yang dibawa rekam. Belum pernah Rekam. ketemu orang nekat lu ya. Lu yang ngajakin perang lu sebenarnya agama. Debat-debat, musik-musik agama orang. Pak JJ yang ngajarin dan kami bisa membuktikan itu ada 4 tahun lalu rekamannya. Aku ini pendiskusi bukan kayak kau. Apa urusan kalian Silakan. sebagai Islam? Kami Apa urusan kau pendiskusi. sebagai Islam? Aku pendiskusi. Itu Ya, apa konsepsi. urusan kau dengan Islam? Aku Apa pendiskusi urusan lintas kau sebagai agama. Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polycardus dan laskarnya, teman-teman. Benar-benar lagi kesetanan. Benar-benar lagi kejang-kejang, teman-teman. Mereka stres karena semua rencana busuk mereka gagal total, teman-teman. Rencana mereka gagal. Mereka ingin mencelakai para apologet-apologet Islam. Mereka ingin membuat umat muslim itu menjadi minoritas. Dan itu gagal. Saya sudah sampaikan data dan kalian silahkan lihat di konten kita sebelumnya. Islam terus bertumbuh di Indonesia. Terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Itu membuat para Polycardus semakin stres. Segala cara mereka lakukan. Termasuk dengan membungkam para apologet Islam. Karena dianggap apologet Islam ini berdampak sangat besar dalam membongkar, dalam melawan misi-misi yang mereka lakukan. Dan kita bisa lihat belakangan ini, teman-teman, narasi-narasi perpecahan terus mereka gaungkan. Mereka sebar fitnah. Mereka buat konten-konten mengadu domba. Berkali-kali saya sudah katakan, teman-teman, jangan mau diprovokasi, diadu domba oleh Polycardus. Ingat, ingat, kita ini adalah saudara sebangsa setanah air. Dan saya sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh teman-teman di HBB yang melakukan satu kegiatan yaitu tabayun, ngobrol bareng dengan pemuka-pemuka agama Islam. Ini harus dihentikan. Ini semua harus dihentikan. Dan kita bisa lihat, Polycardus tidak terima, teman-teman. Mereka coba adu domba. Mereka katakan bahwa Bang Zuma sama Gapai nggak cocok. Saya ketawa. Saya ketawa, teman-teman. Karena mereka nggak tahu siapa orang-orang di Gapai. Orang di Gapai itu komunikasi terus sama Bang Zuma. Dan hari ini teman-teman, ini buat kalian tahu ya, saudara-saudara mujahidin Gapai kita sedang memperjuangkan seorang mualaf, seorang wanita muslimah yang pindah karena dihamilisasi, teman-teman. Jadi ada seorang wanita yang murtad karena kena korban hamilisasi,
Dan ini sedang dimediasi, sedang diurus oleh teman-teman Gapai. Sedang diurus. Dan itu dibawa instruksi dari Bang Zuma. Jadi hubungan Bang Zuma sama Gapai bagus sekali. Bullshit sekali kan? Para Polycardus ini menebarkan berita-berita bohong. Ngeri mereka ini teman-teman, ngeri. Ya, ini biar kalian tahu. Dan para Polycardus terus menggaungkan narasi-narasi provokasi, perpecahan, bahkan mengancam. Ya, mengancam teman-teman. Termasuk salah satunya adalah Arif Gulo dari TV Laskar Kristus. Ngeri teman-teman. Dia adalah salah satu Polycardus yang sangat menggaungkan perpecahan, menggaungkan untuk terjadinya perang, chaos, terutama di wilayah Sumatera Utara. Karena dia selalu membuat konten-konten kebencian. Dan kita coba dengar dulu ya. Kita coba dengar dulu bagaimana nih kejang-kejangnya mereka, bahkan mereka pingin sekali Uniriva segera ditangkap. Ya. Uniriva tuh kalau bisa ditangkap segera gitu kan, menyerahkan diri kamu. Mereka begitu pingin Uniriva ditangkap. Mereka maki-maki, mereka hujat Uniriva, segala cara mereka lakukan. Kenapa? Inilah bentuk depresi mereka, teman-teman. Bentuk depresi para laskar-laskar Polycardus ini. Pak JJ yang ngajarin dan kami bisa membuktikan itu ada 4 tahun lalu rekamannya. Aku ini pendiskusi bukan kayak kau. Apa urusan kalian Silakan. sebagai Islam? Kami Apa urusan pendiskusi. kau sebagai Islam? Aku pendiskusi. Itu Ya, apa konsepsi. urusan kau dengan Aku apa pendiskusi urusan lintas kau sebagai agama. Islam? Kau pernah nggak debat dengan pendeta? Kau pernah nggak debat dengan para ulama? Aku sudah berdebat, berdiskusi dengan pendetamu dan Ya, aku nggak diajak penting, oleh mereka nggak diskusi. penting. Uniriva itu nggak penting. Mau debat sama siapapun nggak penting. Kau bukan nggak penting, kau nggak ngerti, kau nggak paham. Kau tidak tahu. Kau tidak Ya, sekarang tahu begini. kalau Sekarang begini, diskusi mulut itu kau, ilmiah. mulutmu tuh. Diam kau. Kau pula, kau penjajah, kau masuk di komal orang, aku pula yang kau suruh diam. Dasar penjajah ini orang ini ya. Kau bilang aku penghujat Tuhanmu, tanya kau. Kau baca ayat ini, oke? Kita buktikan. Apakah ada Tritunggal? Oke, kau jelaskan Tritunggal. Iya, saya menjelaskan. Tritunggal itu bukan berbicara keberapaan Allah seperti Apa itu? analogi yang kau kasih. Apa itu Tritunggal? Apa itu Tritunggal? Tritunggal itu sama dengan Trinitas. Ya, Apa una itu? substans. Kau tahu nggak itu apa? Una Hei, substans. ini orang ini kok botol banget ditanya Tritunggal. Tritunggal itu apa? Apa itu Tritunggal? Benda, makanan, minuman. Jawab. Tritunggal itu adalah bahasa untuk menjelaskan tentang keberadaan Apa itu? Allah, Kau ngerti tiga nggak? pribadi dalam satu hakikat. Kau telinga kau kemasukan monyet ya? Kau ngerti Iya, nggak? tiga Tritunggal itu pribadi, apa? Satu hakikat, mulut busuk. Itu penjelasannya muka tembok. Itu penjelasannya. Tritunggal itu apa? Kau jawab dulu. Apa itu Tritunggal? Ini orang nih kalau nggak pernah berdiskusi nih, Ya, nggak pernah apa itu belajar. tauhid? Apa itu tauhid yang kau Tauhid tahu? itu adalah konsep. Tritunggal Konsep. apa? Tritunggal Ya, apa? Sama. Kalau begitu, Botol kau kali tunjukkan kau. dalam undang-undang bahwa konsep Kau itu botol. adalah simbol dalam Kau agamamu dan itu tidak boleh botol. dihina. Kau itu botol. Ini orang bodoh Apa ya, urusan bodoh banget kau ya. dengan keimanan? Tritunggal itu konsep, produk pikir orang lain dan konsep itu bisa menghadirkan kemiskinan apa? botol ini turun kau lah. Kau ini ngomong kayak cewek kau. Teman-teman angkat ya, orang ini telah mengatakan bahwa diam kau. Udahlah nggak berani muka. Dengar ya, Tritunggal aja dia nggak tahu apa loh. Dia bilang Tritunggal itu adalah Tuhan. Berarti kau yang mengatakan Tuhan kau itu Tritunggal. Sejak kapan Tuhan kau terkonsep? Emang Tuhan kau itu terkonsep? Udah jelas-jelas Tritunggal itu adalah konsep pemikiran. Makanya PAO. Jadi orang jangan pok-pok kali. Ngerti nggak kok arti konsep apa? Hah? Konsep itu adalah paradigma yang keluar dari pemikiran orang lain. Dan cara memahaminya pun orang-orang pun berbagai macam. Contoh, Pendeta Joshua itu mengatakan Tritunggal itu sesat. Kau tangkap itu dia, berani kau? Enak aja kau mau menghakimi konsepsi orang lain. Siapa kau? Bapak kau punya negara ini. Kalau kau belum pernah berdiskusi dengan saya, jangan banyak bacot. Diangkat hatu aja kau nggak berani menjawab. Itu ya, si TV Laskar Kristus itu adalah seorang penista, teman-teman. Bentar, aku matikan musik dulu. Bentar ya, Dek, matikan dulu, Dek. Kan dengar teman-teman ya. Kok ada musik lagi? Dengar teman-teman ya.
kalian kalau tidak mengerti definisi sama sekali, gak usah sok-sokan kalian. Ya, sejak kapan Yesus itu adalah konsep? Yesus itu adalah manusia yang dituhankan. Dengar kalian, kalau Yesus yang dihujat, itu baru kalian boleh ngadu ke kantor polisi. Tapi konsep itu pasti menghasilkan konsepsi. Apalagi yang menjelaskan adalah pendeta kalian. Ya, nah aja kau. Kau pikir bapak kau punya negara ini gampang-gampangnya kau masuk-masukin orang ke apa, tangkap-tangkap. Bapak kau dulu punya negara ini, itu pun belum tentu kau bisa tangkap aku. Enak aja. Ditanya kau yang menghujat Tuhan. Kau penghujat Tuhan kau. Galatia pasal 3:13. Kau kutuk Tuhan kau. Ngomong kau baik-baik. Naik kau ke sini kayak penjajah. Kau jangan bawa-bawa sikap-sikap penjajah kau itu. Ya, makanya kalau diskusi itu nggak usah terlalu ngerocot terus. Kalau kamu Kau ngomong kayak baik-baik, betina, kau aja saya mulut akan kau aja kayak buktikan. betina. Coba diam kau dulu. Diam kau dulu. Oke, sekarang aku tanya. Apa parameter penistaan agama dalam Kristen? Coba kau tunjukkan. Gerejamu mengeluarkan apa? Katolik mengeluarkan apa? Bahwa ada susunan seperti MUI. Kalau dalam MUI, jangankan menista Al-Quran, menyentuh Al-Quran bagi orang non-muslim aja tidak boleh. Kau tahu dalilnya mana? La yamassuhu illal mutahharun. Aku kubacakan dalilnya ya. Diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Barang apa yang disebut dengan penistaan kepada agama Islam. Paham kau? Menghina Nabi kami, menghina Tuhan kami, Al-Quran kami. Jelas kau? Nah sekarang kutanya, apa parameter penistaan agama dalam agama kau? Kau tunjukkan dasarnya, undang-undangnya, serta dalilnya. Baru kau ngomong sama aku. Kalau nggak diam kau. Nggak pernah diskusi dua arah, sok belagu pula kau. Kau tunjukkan datanya. Jangan kau pingsan. Tunjuk datanya sini. Mana parameter penistaan agama dalam kitab kau? Mengatakan Tuhan kau terkutuk itu penistaan atau enggak? Jawab. Rifa, jadi ini ya, ketika kalian membahas dan mempertanyakan tentang Buka Yesus. Buka kemo itu. Buka ini itu. Aku bukan lagi di itu. Saya lagi masuk di komal orang kayak penjajah, ngatur-ngatur. Orang Iya, diatur-atur. Kau Iya, pikir kau makanya punya kau negara diskusi ini? baik, kau diskusi baik. Yaudah. Kok dikeluarkan kau semua moderator aku kan? Atau moderator aku itu moderator yang anti kali dengan orang yang nggak on cam. Jelek muka kau. Sampai kau nggak berani melihat mukamu. Diskusi. Kalau belum pernah diskusi sama aku, jangan sok belagu. Jelaskan dulu apa itu konsep. Tahu kau Tritunggal itu apa? Kau pikir Tritunggal itu makanan? PA. Udah jelas itu konsep. Konsep yang dikeluarkan oleh orang yang diklaim sebagai, bahkan kalian pun tak akan mampu menjawab. Penjelasan yang kalian lakukan ini, apa yang kalian imani itu, siapa orang pertama? Produk mana? Ada hak ciptanya nggak? Konsepsi mau kalian hakimi. Aku colok mata kalian nanti. Itu pun pendeta kalian yang ngajarin. Banyak kali bacotnya kalian ini. Kalian yang bisa kubuktikan. Kalian yang penista agama kalian. Kalian. Aku bisa buktikan. Nih, kubuktikan judulnya. Kalian baca bagus-bagus ini. Nomor 1, 2. Nih. Dua-dua nomor 1. Buka camnya Peter. Bukan nomor 1, 2 kamu bilang saya. Oh, Buka cam. Nomor 1. Buka cammu. Peter. Peter, buka cammu, Peter. Heh, kalian ini loh. Naik ke sini, kalian minta pecut aja kalian nih sama aku loh. Pintar kalian. Aku punya hak mencerdaskan anak bangsa di Indonesia ini, karena aku warga negara Indonesia. Enak aja kalian bilang, ngerti nggak kalian apa itu konsep? Ditanya konsep apa, nggak bisa jawab. Apa itu konsep? Konsep Tritunggal. Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu penjelasannya. Kalian masuk menjajah komal orang kalian. Ntar lu mama aku telepon. Islam tapi bahas Alkitab. Kalau lu agama Islam bahas Al-Quranmu, orang mendengar, oh gitu ajaran agamanya. Jadi tahu, oh Islam kerudungmu kerudung tai, tapi kok ajaran Yesus kau apain ya? Kau framing. Saya tanya sama kamu. Kamu benar di Ternate? Nggak usah kau tanya-tanya itu sih. Saya di Ternate di rumah Ibu Ike Masita. Ya, saya di Ternate, tinggal di samping Polres atau Polsek, Bun?
Polres. Pembantu, nah, kan dia nggak tahu. Makasih. Alamat aja ditanya. Polres apa Polsebut. Nampak kali kau sembunyi, Ripa. Makan teh udah kubilang. Mas agamamu kayak gitu. Kau udah cocok kayak kostum-kostum si pembawa bom panci itu, teroris itu. Sebenarnya kau diamankan polisi, umat beragama di Indonesia ini aman, Ripa. Capek kali polisi ngapa kau. Bodat. Masa enggak tahu di mana sih, Bu? Nanya dia. Besok kau kemana lagi sembunyi, Ripa. Seumur hidupmu enggak bakalan tenang kau. Kasihan anak-anakmu. Semua cowok-cowok sudah lihat pepaya layumu. Sudah ditegur kau patah kakimu. Apalagi terjadi kamu udah penyakit TBC. Periksa TBC-mu. Di mana Tuhanmu? Juru selamatmu aja nggak ada. Makanya kau kesini kuberakin mulutmu. Itulah makananmu. Jadi nggak usah kau pembantu. Goblok. Di mana-mana babu. Kan halal babu. Makanya lu jadi babu. TKW lah kau, TKW. Nanti halal kau di kaus-kaus di sana. TKW kan di Arab itu di kaus. Ripa. Makanlah teku. Biar kenyang perutmu. Babu. Di mana sih, Bu? Polres apa Polsek? Ketahuan banget lu baru nyampe di situ. Belum tahu alamatmu. Dasar pedang pencilok kau. Hei, pedang. Hei, pantek. Sini kau. Biar ku beraki kepalamu. Aduh, apologet tidak bermutu dipakai kayak gini. Kalau di gereja kami ini udah dikeluarkan ini jadi jemaat. Tapi entah jemaat apa yang maki-maki kayak gini ya. Lucu ajarannya agama ini. Udah ku bilang ledakkan bom panci di perutmu. Karena kau itu ajaran teroris. Kau lah teroris membawa bom panci. Kenapa enggak kostum hitam pakai masker gitu? Kayaknya suami simpananmu teroris ya. Berpindah-pindah itu ke hutan sana, ke hutan sini. Goblok. Makanya udah ku bilang kinja harga dirimu, Ripa. Harga dirimu, jangan kasih sembarkan. Kinja mulutmu itu. Gigi yang masukin. No, lo ledakkan pancimu itu. Kapan kau ledakkan pancimu gini sama panci di perut anakmu? Ledakkan bom pancimu ya, Ripa. Biar mati saya kau, itu alasan agamamu. Gini panci. Bom panci. Goblok Ripa. Kapan kau pintar kau di padang itu? Kau kayaknya dari padang orang miskin itu ya. Ripa. Ini pancimu ledakkan di perutmu. Bom panci. Udah ku bilang, ku injak harga dirimu itu. Bertahu kau. Jangan kau maki-maki Tuhan kami. Tuhanmu cari di mana? Lo kulihat nggak pernah ajarin orang tuamu. Kau tunjukkan mamamu. Hah? Sini ku ledakkan bom di panci di perutmu itu. Si Ripa. Bom panci. Kan kalau aku itu si Ripa ini nggak bisa mulutnya berkutip. Udah kuinjak. Ibaratnya pemain catur udah sikap mati sama saya. Mana, Bu? Ayat apa yang kau buka, Ripa? Berkinjak lidahmu. Panggil guru-guru itu. Biar kuinjak dulu kau. Kenapa tutup mulutmu, Ripa? Woi, Ripa. Mana bisa kau jabir ke saya? Udah sekak mati kau. Mana ayat-ayat, dalil-dalil? Kalau mulutnya si goblok ini, mana dalil? Dalil. Woi, Ripa.
Di mana kau simpan bom panci? Hah? Di mana kau simpan? Di mana? Di mana kau simpan bom panci? Ngeblok. Woi. Ayo buka mulutmu. Apakah di sana kau rasa bahagia atau malah sebaliknya? Setelah kita capek Ruth, udah capek, minum air putih dulu Ruth. Ruth, kalau mau bicara TBC-nya disembuhin dulu Ruth. Kasihan banget tahu udah TBC. Aduh kasihan banget ya. Itulah contoh kalau seandainya menjadi pengikut iblis, kelakuan akan seperti itu. Ya alhamdulillah kita menjadi Islam diajarkan untuk la takhdab walakal jannah. Kalau pribadi kita yang dihujat, kita nggak perlu marah guys. Kenapa? Kalau dia bilang saya jelek, wajah saya nggak langsung berubah jadi jelek. Nah justru dengan kesabaran menghadapi Nabi Muhammad SAW itu ngajarin kita supaya sabar menghadapi penistaan terhadap diri kita. Nabi waktu dia dilempar kotoran onta, dilempari batu, beliau tidak melawan. Tapi ketika agama kita yang dihina, kalau kalian tidak punya rasa marah, maka kalian harus dipertanyakan keimanan kalian. Ya, begitu. Jadi seharusnya sebagai seorang yang beragama, kita tidak masalah kalau diri kita yang dihujat, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat itu adalah agama kita, tidak ada cerita, nyawa pun kita korbankan. Kalaupun kita mati membela kehormatan Nabi kita, maka itu adalah jihad fisabilillah. Insya Allah tidak apa-apa. Halo, Shalom nih. Halo Tony. Halo, Abang Jimmy. Abang Jimmy. Silakan Bang. Tadi Kak Ruth itu ngomongnya kasar memang. Siapapun setuju di situ Bang. Tapi yang aku sedikit nggak suka kok Abang diam aja di situ. Begini loh, kalau Kamu orang di situ tadi. iya, kalau Kita kan- orang ya, coba silakan, Kita kan silakan. kemarin malam kemarin kan sepakat nggak ada kayak gituan. Maksudnya Artinya Bang Jimmy itu tidak sesuai dengan apa yang diomongkan Bang Tony. Dia hanya akan marah kepada umat Islam, tapi kepada Kristen dia biarkan saudaraku. Terbuktikan yang saya pertontonkan ini apa? gimana Bang Tony? Gimana? Coba. Saya mau biar tanggapi apa kata Bang Tony, silakan. Saya kan kemarin udah bilang sama Bang, mereka itu yang ngujak-ngujak itu takang dikasih tahu. Tapi tadi Ngeri ya teman-teman. Jadi segala cara mereka lakukan. Termasuk melakukan pengancaman. Penyerangan pribadi. Tetapi bagi Uniriva itu biasa teman-teman. Kita kalau dihujat pribadi, diancam pribadi, bagi kita tuh hal yang biasa. Bagi kita ya sudah gitu. Yang penting jangan agama. Kalau agama dihujat, baru kita gerak. Baru kita melakukan perlawanan. Karena apa? Pantang bagi kita. Agama kita dihina. Agama kita dihujat. Pantang kita kalau diam teman-teman. Kalau ada yang mengaku Muslim, tetapi diam saat agamanya dihujat, teman-teman. Diam ya, saat nabinya dihina, mending bajunya ganti kain kafan. Mending diganti, teman-teman. Jadi, kalau kita pribadinya dihina, kita biasa saja. Beda dengan mereka, kejang-kejang, ngamuk gitu kan. Kalau mereka pribadinya jangan diserang. Dan buat teman-teman ketahui, Arif Gulu ini ya, sekarang membuat narasi-narasi yang memprovokasi, seakan-akan ada perbedaan perlakuan dari pemerintah, dari penegak hukum kepada mayoritas dan minoritas. Ini bahaya nih kalau terus digaungkan, bisa ribut. Karena banyak teman-teman kita Kristen yang nggak tahu sebenarnya ada apa ini. Mereka nggak tahu dan mereka dapat informasi yang salah. Kita lihat sekarang ini, narasi-narasi yang dibuat Polycarpus. Pihak Polda nggak adil, penegak hukum nggak adil, pengadilan nggak adil, semua mereka tuduh. Inilah anak bawang, teman-teman. Si anak bawang. Pingin selalu dia yang diutamakan. Pingin dia yang dimanja. Begitu ada keadilan, nggak terima. Nggak terima. Ngamuk. Bahkan mereka provokasi. Kalau seperti itu, mending kita seperti Papua. Menyatakan merdeka. Kan muncul gerakan-gerakan separatis. Ini jahat sekali nih mereka, teman-teman. Jahat sekali.
Kita setengah mati mengatakan bahwa kita ini saudara sebangsa. Yuk rukun-rukun saja. Yuk damai-damai saja. Sedangkan mereka apa? Terus-terusan menggaungkan perpecahan. Ngeri, teman-teman. Inilah biang kerok kalau sempat terjadi chaos, teman-teman. Dan saya berharap penegak hukum mencatat, ya, melihat ini, orang-orang ini. Inilah biang kerok kalau sampai terjadi chaos, teman-teman. Bagaimana mereka, ya teman-teman, demi nafsu mereka, demi syahwat mereka, segala cara mereka lakukan, termasuk melakukan pengancaman demi pengancaman. Sadis. Orang-orang ini sadis. Mereka maunya itu keinginan mereka yang terjadi. Contoh nih, para laskar Polycarpus, dan juga Polycarpus bilang, oh kamu penghujat gitu kan. Loh, saya sudah diperiksa, teman-teman. Fitnahan mereka ya kepada saya, yang mereka tuduh kalau saya yang ngomong masalah titit, saya buktikan yang ngomong HTD. Yang ngomong HTD, teman-teman. Terus mereka fitnah, HTD ciptaan saya. Saya bilang, mana bukti HTD saya yang ciptakan? HTD lebih tua dari saya. HTD ada di dunia diskusi jauh sebelum saya. Gimana cerita saya yang ciptakan? Nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan, terakhir terpending semua. Karena kalau ini selesai, saya tuntut balik mereka, teman-teman. Mereka takut. Ya, mereka takut saya kejar. Mau nggak mau mereka bikin gantung. Ini kurang ajarnya mereka. Terus mereka bilang, oh nggak ada keadilan. Pret! Bajingan kalian. Kalian pikir dengan uang kalian, dengan pengaruh kalian bisa suka hati. Ini negara hukum, coy. Selama kita bisa membuktikan, nggak bisa kalian semena-mena. Nggak bisa kalian suka-suka. Verdi Sambo kita lihat, apa kurang hebatnya? Apa kurang powerfulnya? Bisa nggak berbuat seenak-enak? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Ini biar kalian tahu nih, para Polycarpus. Dan bagi teman-teman Kristen, berkali-kali saya serukan, jangan kalian ikuti. Jangan kalian tonton channel-channel yang memprovokasi dan hanya menebarkan kebencian. Cek kebenaran. Kalau dibilang, di sana ada pelarangan ibadah, di situ ada pelarangan ibadah, cek dulu, apa alasannya? Kenapa itu terjadi? Kalau memang ada izinnya, siapa bisa melarang? Betul tidak? Kalau ada izinnya, siapa bisa melarang? Tetapi nggak punya izin. Dan selama ini dibiarkan. Kalau dulu dibiarkan, kenapa? Hubungannya bagus artinya. Kalau sekarang, mohon maaf, agak renggang hubungan tersebut. Ini hubungan yang renggang ini mau dibawa ke arah mana? Mau makin dikasih bagus, atau makin dibuat jauh? Pilihan di kita, teman-teman. Betul tidak? Semua itu pilihan di kita. Kita mau baik-baikan, atau mau musuh-musuhan? Kalau kalian ikuti Polycarpus, ya artinya kalian memilih musuh-musuhan. Itu jelas sekali. Kita lihat bagaimana Saifuddin, Paul Jang, Pak Bom-Bom, Wak Donat, Sang Penggugat, Dewi Bulan, termasuk Agatha sekarang. Ya, termasuk juga Arif Gulu ini. Menarasikan kebencian-kebencian. Kalian mau ikuti yang seperti itu? Kalian pikir, ya, dengan melakukan seperti itu, semua akan jadi baik-baik saja? Bukankah di kekristenan diajarkan apa? Bagaimana kamu ingin diperlakukan, perlakukanlah orang lain seperti itu. Kan begitu? Bagaimana kita ingin diperlakukan? Ya udah kita lakukan seperti itu. Kalau kalian membenci umat muslim, kalian menjaga jarak, kalian membuat narasi-narasi kebencian, maka itu yang akan kalian dapatkan juga. Untuk itu, marilah kita berdamai, teman-teman. Musuh kita bersama Polycarpus. Berkali-kali saya sampaikan, musuh kita adalah Polycarpus ini. Menyamar sebagai pembela iman, pembela agama, padahal pemecah belah, pengadu domba. Mereka ini, mereka mencari keuntungan. Kalau terjadi apa-apa, mereka ada rugi. Enggak, mereka cuma ketawa-ketawa kok. Mereka di belakang nikmati tuh. Transferan. Yang babak belur kita. Saya berkali-kali cerita. Yang membuat saya geram sekali, itu cerita teman saya di Palembang. Gereja sudah 70 tahun berdiri. Selama ini aman-aman saja. Selama ini nggak ada masalah. Walaupun nggak punya izin. 70 tahun yang lalu berdiri udah. Tiba-tiba diminta izin. Mana izinnya? Kebingungan mereka. Kebingungan. Setelah dicek, ternyata warga yang muslim ini, ya mereka ini menonton.
menonton hujatan-hujatan Saifuddin. Sehingga mereka terbawa suasana. Dan saya berharap teman-teman Kristen memaklumi kalau ada yang seperti itu. Kalau ada saudara-saudara muslim kalian yang terpancing, tersulut, agak marah gara-gara hujatan-hujatan orang-orang seperti Agatha, ya kalian tenangkan dong. Kita ngomong bagus-bagus aja gitu. Saya ambil contoh ya, Pendeta Kristi Depari di Pakam, sering juga aktif di TikTok. Saya tanya, Pendeta Kristi Depari, rumahmu dijadikan gereja? Iya, dia bilang. Aman nggak? Aman, walaupun nggak punya izin. Saya bilang gimana? Ya dia bilang hubungan saya sama tetangga yang muslim bagus. Hubungan dia bagus, jadi nggak ada masalah. Itulah saya bilang kembali ke hubungan. Coba dicek, ada apa yang salah di situ? Ada apa? Itulah saya bilang, kalau Polycarpus ini bisa musnah, bisa disingkirkan, saya jamin negara kita akan kembali aman. Negara kita kembali akan nyaman, teman-teman. Ini kan gara-gara mereka. Mereka setiap hari membuat live, menghujat. Membuat narasi-narasi kebencian. Tendensi-tendensi untuk menyerang agama Islam. Terus, Laskar Polycarpus bilang, loh kamu juga. Saya nggak nyerang Kristen ya. Saya katakan berkali-kali, saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan agama kalian. Teman-teman Kristen mau imani apapun, mau nyembah apapun, mau melakukan apapun, selama ya, tidak menghujat, tidak melanggar, tidak menyerang agama Islam, silakan. Ya, saya udah katakan, kalian mau nyembah apapun, urusan kalian. Toh iman-iman kalian. Toh masing-masing akan mempertanggungjawabkan masing-masing kok. Betul tidak? Kalian yang akan pertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Ngapain saya yang pusing? Tapi kalau iman saya diserang, agama saya diserang, mohon maaf, saya harus maju. Saya harus maju, teman-teman. Kalau pribadi saya, ya wes. Dan sudah terbukti, sering sekali saya difitnah, ya, saya mau dipersekusi, saya diserang. Apa saya marah? Enggak, biasa aja saya. Saya bukan wak labu ya, yang menyuruh para penonton, kau cari orang ini. Ah, ini nomornya, cari orang ini. Enggak. Enggak ada masalah kok. Saya tahu mereka ini adalah korban-korban dari doktrin-doktrin, dari provokasi-provokasi Polycarpus. Mereka terprovokasi gara-gara nonton konten-konten seperti Arif Gulo yang mengatakan si A, si B, oh si HMC itu begini-begini, kurang hajar begini, menyerang iman kita. Dari mana saya serang iman kalian? Iman kalian itu masing-masing, nggak ada masalah. Tapi tolong, ya, tolong kita bersatu melawan Polycarpus ini. Kalau ada yang bilang Agatha bukan penghujat, coba saya tanya, dari mana bukan penghujatnya? Dan dari mana kita punya hak menentukan orang penghujat atau tidak? Penegak hukum yang menentukan. Betul tidak? Kita bukan ahlinya, biarkan ahli yang berkata. Ya, bukan kita yang punya hak untuk menilai, untuk menjudge. Mohon maaf, dalam kacamata hukum, yang dilakukan Agatha udah pelanggaran, dan itu sudah dikonsultasikan. Sudah dikonsultasikan. Agatha sadar itu, dan dia sekarang melarikan diri. Dia sembunyi. Itu adalah bukti bahwa dia sadar yang dia lakukan salah. Itu aja. Betul tidak? Kalau nggak salah, pasti dia pede. Saya nggak salah, saya difitnah. Pasti dia akan ngomong seperti itu. Saya saat ini ya, saat dilaporkan oleh Polycarpus, saat diserang habis-habisan oleh Polycarpus, apa saya ngumpet seperti mereka? Enggak, teman-teman. Kalau Polycarpus itu sampai buat paspor. Edis buat paspor baru. Agatha, saya nggak tahu ya, udah buat atau belum. Kalau paspor saya ready selalu, teman-teman. Ready selalu, tinggal pergi. Apa saya pergi? Enggak. Saya tahu, negara kita adalah negara yang menjunjung hukum. Negara yang berlandaskan keadilan. Selama saya punya bukti bahwa saya tidak bersalah, kenapa saya harus takut? Coba saya tanya, kenapa harus takut? Kalau Agatha jelas, kan begitu. Ketakutan. Begitu juga dengan yang lain-lain nih. Ki Ahmad sekarang juga ketakutan. Ferguson apalagi, udah duluan ngumpet dia. Duluan ngumpet orang-orang seperti itu. Yang saya nggak habis pikir, mengapa orang-orang seperti ini masih dibela? Apakah sebegitu bencinya kalian kepada Islam? Kan sekarang pertimbangannya gini, teman-teman. Seberapa cinta kalian kepada negara kita, kepada
toleransi di negara kita dibandingkan kebencian kalian dengan Islam. Betul tidak? Kita kalau sama orang, ya, sama teman contohnya, walaupun teman saya ini nyebelin, ya, contoh nih Kores, walaupun dia nyebelin, tapi ada baiknya. Kenapa saya masih berteman sama dia? Karena saya lihat baiknya lebih banyak. Ya, lebih condong ke baiknya daripada nyebelinnya. Kan begitu. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian jauh lebih mencintai toleransi negara kita, pasti kalian akan, ya sudahlah, kita sama Muslim sama-sama. Daripada kalian mendukung Polycarpus ini. Tetapi saya lihat, kebencian kalian kepada Islam jauh lebih besar daripada cinta kalian kepada tanah air. Kebencian kalian jauh lebih besar, sehingga kalian mau jadi Laskar Polycarpus. Betul tidak? Kalau kita lebih cinta dengan negara kita, ya sudahlah, kesampingkan yang begituan. Berkali-kali saya sampaikan juga kepada saudara-saudara Muslim. Banyak teman-teman Muslim tuh yang kayak udah ngamuk, marah besar. Dan saya selalu meredam. Bahkan ada beberapa teman-teman bilang gini, kalau ada yang baik, itu oknumnya. Oknumnya yang baik, ajarannya enggak. Saya bilang enggak lah. Ajarannya baik. Ajarannya enggak ada masalah, orangnya yang enggak benar. Terus mereka bilang, loh, tapi banyak. Banyak loh, artinya benaran seperti itu. Ya, karena di medsos. Karena ini Polycarpus yang kita lawan. Coba disampelkan orang-orang Kristen pada umumnya. Ya enggak gitu. Kan gitu. Coba orang Kristen tuh. Random kita ambil 100 contoh. Pasti baiknya lebih banyak. Ya, pasti baiknya lebih banyak. Itu aja. Tapi kan yang kita jumpai di medsos ini kan Polycarpus. Kalau yang Kristen baik, mana nonton ginian? Mana ikutan komentar-komentar? Enggak. Yang komentar ini kan Laskar Polycarpus saja. Itulah saya katakan. Coba kita pikir kembali. Saya coba nih, buat teman-teman yang sudah punya kebencian akut kepada Islam. Apa sih gunanya? Apa salah Islam kepada kalian? Toh kalau ada yang salah, itu oknumnya kan? Apakah agama Islam yang membuat kamu terluka? Apakah Nabi Muhammad SAW yang membuat kamu menjadi terluka sekarang? Kenal aja enggak kamu kan? Gimana caranya? Yang bermasalah sama kalian oknumnya. Tetapi kenapa yang kalian hujat agamanya? Coba saya tanya, kenapa yang kalian hujat agamanya? Ampun, lihat kalian. Saya katakan ampun. Udahlah, kita sudahi ini semua, teman-teman. Ya, kita sudahi, hentikan. Kalian urus agama kalian, kami urus agama kami. Mari kita hentikan, terutama para donatur-donatur. Kenapa Polycarpus ini tumbuh terus? Makin hari makin banyak. Ya karena ada yang kasih vitamin. Kan begitu. Ada yang mensupportnya. Coba ini supportnya hilang. Hilang tuh semua. Jadi banyak orang bilang, bang, yang dilaporkan ke polisi harusnya donaturnya gitu kan. Tangkap donatur-donaturnya. Ya mereka tinggal bikin alasan. Loh, saya transfer uang itu untuk mensupport kehidupan dia. Nah, kecuali di keterangan dia tulis, hujat Islam lebih banyak, bisa kena tangkap. Tapi kan mereka juga nggak bodoh. Nggak mungkin di keterangan transfer mereka suruh hujat Islam, hancurkan Islam. Nggak mungkin. Di sini kita cuma ingin ngomong dari hati ke hati lah. Ya, hati ke hati. Apa sih gunanya kalian transfer untuk orang-orang yang menghujat agama orang lain? Masih banyak tuh panti asuhan yang butuh pertolongan kalian. Kalian tahu nggak, di TikTok saya yang live muncul tuh lebih banyak apa? Panti asuhan, teman-teman. Jadi, kalau saya dulu ya, masih lumayan aktif di TikTok, kan saya dapat saweran juga itu. Ya, saya dapat saweran, biasa saweran tuh saya bagikan ke panti-panti asuhan. Ya, saya bagikan ke panti asuhan. Karena sering muncul di tempat saya. Ya, saya scroll-scroll lebih banyak panti asuhan. Bahkan scroll-scroll itu bisa sampai 20 panti, teman-teman. Lagi live anak-anak itu. Kasihan. Dan mohon maaf ya, banyak kan pantinya Kristen. Bukan banyak kan, semua malah yang saya nonton. Yang saya nonton semua panti asuhan yang Kristen. Kita kasihan yang gitu. Kita bantu mereka. Jadi daripada uang kalian kasih ke laskar-laskar Polycarpus, mending ke panti asuhan. Dan saya waktu itu udah pernah ya buat konten khusus mengenai panti asuhan Kristen yang sering live di TikTok. Bantu mereka, teman-teman. Kalian tinggal ketik panti asuhan live, akan muncul. Yang lagi live sekarang, anak-anak itu, kasihan, bantu mereka. Ngapain kalian bantu penghujat-penghujat ini? Ngapain kalian bantu Agatha? Kalian ngapain bantu Wak Labu? Rumah dia udah besar dari hasil ya donasi untuk panti asuhan.
untuk panti asuhan yang dia alih fungsikan jadi rumah pribadi. Sampai detik ini sudah 3 tahun berdiri, ya, sudah 3 tahun nggak ada. Nggak ada anak yatimnya sama sekali. Luar biasa memang. Dan nggak ada rasa malunya gitu. Nggak ada rasa malunya. Saya kadang bingung lihat mereka ini. Nah, jadi itu aja sih. Saya berharap ya kita jaga keutuhan negara kita jaga persaudaraan kita, teman-teman. Jangan mau diprovokasi oleh laskar-laskar Polikardus ini. Apalagi orang yang mengaku laskar Kristus. Menjual nama Kristus. Mereka inilah penghujat kekristenan. Mereka membuat rusak nama Kristen. Gara-gara mereka, ya, orang-orang Islam jadi berpikir bahwa, wah, ternyata pembela iman Kristen seperti itu. Kan jadi jelek. Jadi jelek. Jadi itu sama sebenarnya, teman-teman. Ini saya kasih contoh ya. Banyak orang non-Muslim ya yang mengatakan agama Islam itu radikal, jahat, gara-gara lihat teroris yang ngebom-ngebom. Jadi kalian jadikan patokan teroris-teroris itu sebagai gambaran Islam. Begitu juga yang terjadi dengan saudara-saudara Kristen, Islam sekarang. Orang-orang Islam mencap punya gambaran Kristen tuh dari Polikardus ini. Jadi mereka berpikir bahwa Kristen agama yang jahat, agama yang suka menghujat gara-gara orang-orang seperti Arif Gulo ini. Nah, ini yang harus kita bereskan. Islam jelas kita mencap langsung yang melakukan teror, melakukan pengeboman, langsung kita bilang apa? Itu salah. Ulama-ulama kita berdiri paling depan mengatakan itu salah. Berani. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman Kristen? Berani nggak kalian mengatakan Polikardus? Ya, seperti Paul Jang, Saipudin, itu teroris, itu penjahat, itu nggak benar. Berani nggak? Itu aja sih. Ya, mungkin itu yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi, mari kita bersatu, jangan sampai kita dipecah belah oleh Polikardus, kita lawan mereka. Ya, kita lawan mereka. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.